Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami hingga pada malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan dalam ibadah kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Sabtu 18 April 2026. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-19, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kasih yang mengikat, kesetiaan yang menjaga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia yang serba instan, komitmen seringkali dipandang sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Hubungan antar manusia, khususnya pernikahan, seringkali diperhadapkan pada tantangan besar ketika ego mulai mendominasi. Namun, Yesus memberikan sebuah standar yang melampaui perasaan manusiawi kita. Melalui nats kita pada malam hari ini, kita diingatkan bahwa hubungan bukan sekedar kontrak sosial, melainkan sebuah ikatan kudus yang melibatkan Tuhan ada di dalamnya. Melalui nats kita pada malam hari ini, ada dua hal yang penting yang mau disampaikan. Yang pertama, bukan lagi dua, melainkan satu. Penyatuan yang dimaksud bukan hanya secara fisik atau administratif, melainkan penyatuan jiwa dan tujuan. Menjadi satu berarti belajar untuk menanggalkan keegoisan, keakuan demi kebaikan kita. Tentu ini adalah proses pengampunan dan adaptasi seumur hidup yang didasari oleh kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dipersatukan Allah. Tentu kalimat ini menegaskan bahwa Allah adalah saksi utama dan lem yang merekatkan sebuah hubungan. Pada saat kita sadar bahwa Tuhanlah yang mempersatukan, maka kita akan memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap pasangan kita. Kita tidak lagi melihat pasangan hanya dengan mata manusia, tetapi sebagai amanah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tidak boleh diceraikan manusia. Tentu ini bukan sekedar larangan hukum yang kaku, melainkan perlindungan bagi kekudusan janji. Manusia cenderung menyerah pada saat menghadapi kesulitan. Namun perintah ini memanggil kita untuk terus berjuang, memperbaiki yang retak, dan mengandalkan anugerah Tuhan saat kekuatan kita habis. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus hidup yang berumah tangga dan yang akan membentuk rumah tangga. Kesetiaan adalah buah dari pengenalan kita akan Allah. Sebagaimana Allah yang setia kepada kita, meskipun sering kali kita tidak setia, kita pun dipanggil untuk menjaga keutuhan hubungan yang telah Ia berkati. Mari kita membangun hubungan yang baik dalam pernikahan maupun persahabatan dengan dasar rasa takut akan Tuhan. Percaya bahwa apa yang Ia satukan akan selalu Ia pelihara dengan kasih-Nya yang sempurna.
Amin. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang telah kami dengar di malam ini. Ajari kami untuk menjaga kehidupan atau amanah yang telah Tuhan berikan kepada kami, baik melalui pernikahan kami, rumah tangga kami, atau persahabatan kami. Ampuni dosa kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.